Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap akan ada sebanyak 143,9 juta perjalanan masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun 2026 ini. Lantas seperti apa kesiapan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sambut momen lebaran 2026? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Selamat sore Mas Zaki, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Heranov. Ya, bagaimana kesiapan pihak Anda dalam menyambut momen lebaran 2026? Ya, alhamdulillah tentu pemerintah sejak ini telah mempersiapkan dengan baik, apalagi ini untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Ini adalah tahun kedua dalam persiapkan lebaran ya. Nah, tentunya kita juga Nataru telah 2 kali, lebaran tahun lalu, alhamdulillah angka kecelakaan tahun lalu meskipun kecelakaan tidak bisa hanya melihat dalam bentuk angka, tapi kita juga bisa melihat bagaimana ini adalah upaya dan kerja bersama. Ini tidak bisa melihat hanya berjalan begitu saja, Mas. Ini kerja keras semua dan banyak pihak gitu. Kita ingin bagaimana masyarakat bisa mudik ini nomor 1 tentunya aman ya, aman, selamat ya. Yang kedua tentunya kita ingin tentu juga bisa nyaman. Yang ketiga barulah kita bicara mengenai terjangkau tadi. Nah, diprediksi memang di tahun ini ada kurang lebih 143,9 juta orang yang diperkirakan melakukan perjalanan mudik. Tapi seperti tahun lalu misalnya ketika kita memprediksi ada sejumlah waktu itu 140-an juta juga, ternyata ketika pasca mudik ternyata yang mudik itu jauh melebihi itu. Jauh melebihi itu mengapa? Karena ada beberapa perusahaan swasta misalnya tahun lalu itu baru last minute memberikan izin untuk melakukan WFA begitu misalnya. Ya, ternyata ada pembengkakan misalnya jumlah pemudik menjelang hari Lebaran begitu. Ternyata ada pembengkakan. Nah, ini kita juga memprediksi dan menyiapkan diri jika ternyata ada pembengkakan juga gitu di tahun ini. Nah, pemerintah tentu bersiap diri diantaranya bagaimana agar kalau misalnya kan ada puncak-puncaknya ya, ada puncak-puncak arus mudiknya. Nah, di tahun ini kita agak memanjangkan istilahnya itu puncaknya itu sehingga ada yang namanya strategi WFA tadi. Kita tahu tadi misalnya mulai dari hari Senin Selasa nanti sudah ada misalnya WFA, lalu kemudian ternyata akan disambung juga ada libur nyepinya kan, ada cuti bersama nyepi. Nah, ini kan juga cukup panjang nih prosesnya, nanti setelah itu Lebaran minggu depan juga sudah ada WFA setelah hari raya Lebaran ya. Memang prediksi mudik ini ada ini Mas ya. Kalau puncak arus mudik diprediksi 14-15 dan 18-19. Sedangkan kalau puncak arus balik itu diperkirakan itu antara 24-25 dan 28 sampai 29 Maret ini. Nah, harapannya ada pemecahan ini sehingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari 1-2 hari saja begitu. Pemberlakuan 2 gelombang tadi itu mengurai kemacetan nanti di arus mudik maupun balik begitu ya Mas Zaki. Tapi saya memastikan dulu bagaimana kemudian infrastruktur yang dikerjakan sejauh ini. Perbaikannya tentu dikebut pasca cuaca ekstrim, banyak jalan yang berlubang, jalan rusak. Apakah sudah diperbaiki 100%? Ya, tentu saja hari ini Kementerian PU ya sebagai salah satu stakeholder terbesar kalau di bawah kami kan, di bawah koordinasi dari Kemenko Infra, ada Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan yang paling terlibat aktif terkait dengan mudik ini ya. Nah, satu PU dan kedua Perhubungan begitu. Kesiapan infrastruktur dari PU menyatakan hari ini sudah 47.600 km jalan nasional ini siap digunakan untuk mudik. Lalu juga kita akan menyetop sementara proyek konstruksi selama periode mudik. Lalu perbaikan jalan ini sudah selesai sebelum H-10. Jadi periode H-7 sampai dengan H+7 tidak akan ada pekerjaan jalan. Jadi sekarang lagi ngebut nih. Kita akan memastikan H-10 ini sudah selesai ini. Ya. Kemudian untuk tol dan fasilitas misalnya kita juga ada mengoperasikan tol fungsional, cukup banyak titik tol fungsional. Jadi kalau tol fungsional kan adalah tol yang sebenarnya belum bisa beroperasi full ya gitu. Tetapi karena untuk mudik ini kita gunakan sementara khusus untuk fungsional ya. Misalnya contoh di Japek 2 Selatan, ada di Jogja Bawen, ada di Jogja Solo, di Probolinggo Banyuwangi, juga ada di beberapa titik di misalnya di Sumatera, lalu juga ada yang di Kalimantan juga. Kemudian juga untuk yang di Jawa ini ada 62 rest area juga yang siap operasi.
lalu ada penambahan petugas dan kendaraan operasional, termasuk kita juga ada fokus pengamanan arus ya. Nah, kalau dari kesiapan transportasi, Kemenhub juga itu angkutan darat itu telah disiapkan ya. Ya. Kita mulai ada 31.345 unit bus. Lalu kapasitasnya itu kira-kira sampai 1,25 juta kursi. Di terminal juga siap ada 115 terminal tipe A maupun 62 terminal tipe B. Bagaimanapun nih Mas, yang menariknya memang ya, kita mesti memahami kalau mudik ini moda transportasi yang dominan ini masih mobil pribadi ini 52%. Ya, 52,98%, motor itu 16,74%, lalu ada bus itu kira-kira 16%-an gitu. Ya. Sedangkan penyeberangan itu kira-kira 4%-an, sedangkan pesawat itu kira-kira 3,46% dan menggunakan kereta itu 3%-an. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini semua kita siapkan betul di berbagai titik ini dari perhubungan, dari PU, jadi teman-teman ini udah berminggu-minggu sudah bersiap dan nanti juga pada saat yang lain mudik, teman-teman PU dan teman-teman berhubungan justru standby nih, Mas. Gitu. Ya, bersama teman-teman dari Polri dan berbagai jajaran lainnya yang standby di lapangan. Yang perlu diantisipasi adalah kecelakaan dan juga cuaca ekstrim. Kalau kecelakaan, rem cek ini harus dilakukan baik itu moda transportasi darat, laut, udara begitu ya. Mas Zaki, sejauh ini concernnya seperti apa dengan rem cek dan juga sejumlah pemeriksaan lebih lanjut transportasi udara, laut, udara? Iya, kalau rem cek ini kan suatu hal sebenarnya pengecekan yang setiap harinya dilakukan, Mas. Jadi kalau misalnya terkait dengan mudik ini, tentu standar keselamatannya tidak boleh ada sedikit pun dikurangi gitu. Malah lebih getol lah kita bicaranya. Karena kan kadang-kadang juga ada penambahan unit ya. Untuk memenuhi misalnya terkait dengan penerbangan pesawat ini juga kami cek juga ada penambahan untuk beberapa rute misalnya penambahan unit karena untuk memenuhi kebutuhan itu tadi gitu. Nah tentunya ada penambahan unit operasional ini kami pastikan bahwa pengecekannya juga harus tetap berjalan sesuai dengan standar gitu. Ya, nah ini perlu. Nah, apalagi kan teman-teman sudah sangat terbiasa dengan situasi hari ini ya, yang ingin kita tekankan adalah keselamatan adalah yang utama. Itu yang kami tekankan. Alhamdulillah kita bicara mengenai tahun lalu kerja keras dari semua pihak ya, kita bisa menekan kecelakaan. Lagi-lagi ini yang menjadi penting bukan masalah angka ya Mas, ini manusia, ini nyawa manusia. Itulah penekanan disampaikan oleh Pak Menko. Setiap nyawa sangat berarti, sehingga yang kita lakukan bagaimana sebisa mungkin tidak terjadi kecelakaan. Nah ini yang kita tekankan dan kita minimalkan. Dan itu bermula dari operasional Mas, ya pengecekan di awal. Jadi sejak awal itu kesiapan operasional itu menjadi amat penting. Jadi bukan di ujung ya, tapi di awal itu. Untuk cuaca ekstrim bagaimana potensi cuaca ekstrim di jalur Pantura apalagi jalur kereta? Kalau terendam air tentu mengganggu perjalanan dari kereta ini, Mas Zaki. Betul. Memang hari ini tantangan terbesarnya juga ya adalah terkait dengan cuaca. Ya, cuaca ini bukan hanya sekedar kita bicara mengenai hujan ini curah hujannya saja, tetapi kita bicara juga mengenai angin. Karena kan curah hujan ini berbahayanya adalah dia tidak panjang. Ya, tetapi singkat saja, tapi intens ini, gitu. Nah ini mesti diwaspadai juga, ada titik-titik bukan hanya banjir, tapi juga longsor. Nah ini juga teman-teman dari Kementerian Perhubungan juga sangat-sangat mewaspadai ini ya, mengecek ini terus. Nah juga berkoordinasi terus dengan BMKG. Jadi Mas, BMKG ini juga luar biasa teman-teman, reportnya kita cermati terus, prediksinya terus ya. Jadi terus istilahnya itu kita koordinasi, terintegrasi ya di command centernya, mencermati potensi-potensi titik-titik mana nih. Jadi bisa juga teman-teman media, kami juga berterima kasih ya, sangat aktif dalam mengabarkan kepada publik apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk nanti bisa diakses. Jadi teman-teman perhubungan ini kan ada command centernya, command centernya bisa cek nih Mas, oh di Pelabuhan Merak nih seperti apa. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya mohon maaf nih, kadang-kadang kan hari ini yang berbahaya kan ada hoax nih. Oh di sini macet, oh ini ada kecelakaan. Hari ini silakan dibuka, ada akses CCTV bisa dilihat. Punya PU ada, punya Kementerian Perhubungan ada, punya Jasa Marga ada. Lalu kalau ingin tahu situasi mengenai cuaca terkini, BMKG itu juga aksesnya dibuka. Jadi teman-teman media jika ingin mengakses itu bisa. Jangan media, masyarakat umum pun bisa mengakses. Karena hari ini tadi pengetahuan atau pemahaman mengenai cuaca terkini dan terbaru itu menjadi amat penting. Jadi kami menyarankan juga kepada masyarakat yang akan mudik sering-sering juga ngecek
untuk situs BMKG terkait dengan cuaca. Ya, Itu sering ini ngecek. penting banget. Ya, Itu penting banget juga ya, hari ini. paling penting itu poinnya ya. Sering ngecek juga CNN ada program Go Mudik Update di jam-jam tertentu nih, wajib Nah, nonton CNN untuk itu melihat update terkini itu dari perlu itu. arus lintas di Makasih. sejumlah daerah. Kami sudah punya Kami programnya makasih akan tuh. tayang mulai minggu depan di hari Minggu, Mas Zaki. Terakhir, himbauan khusus bagi Anda, bagi calon pemudik bagaimana? Sekaligus Ya closing tentu statement. tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY dalam berbagai kesempatan ya, dan juga oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo, bagaimanapun kita semua tentu ingin bisa segera bertemu dengan keluarga kita di kampung, ya kan, di kampung halaman kita. Ya, tetapi tentu yang paling utama keselamatan. Mari kita jaga keselamatan. Ini yang utama. Oke. Ingat, karena ada keluarga yang menunggu kita di kampung halaman, karena itulah kita harus hati-hati dalam berkendara. Patuhi aturan. Patuhi aturan, jangan karena ingin terburu, ingin cepat-cepat, malah kita tidak mematuhi aturan, malah kita tidak mencermati situasi lapangan. Kalau kita capek, istirahat. Kan banyak tuh rest area, ya kan? Apalagi Mas, kita prediksi ya, mohon maaf nih. Kan kita melihat hari ini daerah tujuan mudik tertinggi itu kan di Jawa Tengah. Oke. Lalu di Jawa Timur. Dan Baik. terbesarnya itu adalah melalui jalan darat. Oke. Nah, tolong istirahat di jalan. Kalau misalnya ngantuk, capek, istirahat. Baik. Ya, jangan memaksakan diri. Baik, Gitu. semoga bisa dipahami oleh masyarakat yang akan mudik. Terima kasih atas waktu yang luar biasa Anda bersama Newsroom. Mas Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, CNN. Terima kasih, Mas.